yang apkir, yang belel, atau yang cacat, enggak semua orang enggak suka. Justru ada orang yang nyari yang begituan, ngarepin murah, jangan takut gak laku, ya yang penting jujur kitanya. Jadi enggak semua orang itu nyari yang bagus, ada yang nyari cacat, yang jelek, yang penting murah gitu. Ya, kayak telur, kalau masih utuh bagus, agak mahal. Di pasar ada nggak jual telur perpecah itu, ada nggak? Banyak. Beda nggak harganya? Tuh kayak begitu. Nggak semua orang yang utuh, ada yang sortiran, ada apkiran, narah, murah. Contoh telur dah. Kemudian hatta yarahun nasu, biar orang lihat kita. Man ghasyana, akhir Nabi mengucapkan sabdanya, barang siapa yang menipu kita, falaisa minna, dia bukan golongan kita, kata Rasul. Nggak bakal diakuin dagang model kayak begitu. Akhir zaman sekarang banyak dagang tuh nipu, ya. Wa dulu, dan menunjukkan ala wujubin nushi, atas wajibnya kita berlaku lurus. Nus itu berlaku lurus. Apa tuh? Dengan cara bagaimana? Bi izharil uyubi, dengan cara memunculkan cacat, kelihatan orang terang-terangan, itu dagang yang bagus tuh, dan nggak bakalan kadang beli, pasti dagangan cacat juga ada lawan pembelinya. Jangan takut. Maruwiya, itu masalah kita mesti ngeliatin, nampakin, munculin cacatnya, ada berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh baginda Rasul, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kangjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma baya'a Jariran, tatkala beliau membaiat, membuat perjanjian. Baiat tuh, kalau baya'a membaiat, kalau ba'a menjual. Bahasa Arab tuh lebihan ya doang, lain artinya. Ini baya'a membaiat, kalau ba'a menjual, ba'a yabi'u, kalau baya'a yubayi'u, lain lagi, ya. Lamma baya'a Jariran, tatkala kangjeng Rasul membaiat Jarir, sahabat Nabi terkenal, alal islami, untuk mengukuhkan Islamnya. Zahaba, setelah dibaiat itu Jarir pergi, lian syarifa, pulang ke rumahnya. Cuman belum begitu balik, fajadzaba saubahu, belum juga melangkah, baru balik lengan, Nabi tarik tuh bajunya. Tar lu, ada yang mau diomongin gitu, kayak gini nih, ya satuan kita aja ya, ya deh, ini Ustaz ada permisi ya, tar lu, tar gini nih, bentar, ada yang sampai lagi tuh sama Nabi, ditarik, fajadzaba saubahu, ditarik bajunya setelah baiat tadi. Washtarata, dan Nabi memberikan isyarat, menyaratkan kepada beliau, kepada Jarir, an-nushu, agar washtaratu alaihi nusha, dimaqul tuh, dan Nabi Muhammad memberikan syarat kepada Jarir agar berlaku lurus, benar, likulli muslimin, pada tiap-tiap orang muslim. Hai Jarir, kamu sebelum berangkat, agar kamu berlaku lurus pada semua orang muslim. Fakana Jarirun, dan adalah Jarir, idza qama, apabila dia mau melaksanakan, ila sil'ati, membawa barang dagangannya, yabi'uha, yang dia mau jual ke barang dagangan, aqarra uyubaha, dia menjelaskan aibnya, dia menjelaskan cacatnya. Tuh, setiap mau berangkat bawa dagangan, jelasin. Ada yang berapa akhir nih, 1, 2, 3 dari 12 barang, 3 nih yang cacat nih. Pisahin tuh. Ntar pas jual, yang cacat belah mari, yang bagus belah mari. Kita ada nggak begitu zaman sekarang? Nggak ada. Nggak ada, karena mah ya beli motor bagus, diakalin, ternyata motor bejat dijual. Dicari kontrakannya, dia emang sini ngontrak bukan rumah dia. Ya Allah, ketipu. Motor lumayan harganya, 7 juta, 8 jutaan, walaupun second. Ternyata barang bobrok dijual. Ada nggak begitu? Banyak. Masih tagih, orangnya nggak ada. Ya emang ditinggal sini, cuma dia ngontrak sini Pak. Ya udah pindah lagi, udah
angus dah barang, duit angus, barang angus. Yang dapat kita barang rusak, rongsokan. Yang begitu nggak bakalan kaya begitu dah gitu tuh. Ya, termasuk pedagang-pedagang yang sering bohongin pembeli. Apa tuh barang apa kira-kira tuh? Barang bagus nih, buah bagus nih. Pas dibuka mentah. Duren. Nah, duren tuh lihat. Ya kan? Ya, bagus. Kalau beli di tempat mah kita makan di tempat aneh kan? Pasti enak tuh, satu lip. Begitu bawa pulang, suka ada aja 2-3 yang anyep mentah. Waktu kita cuma wangi, begitu kan? Makanya jarang yang kaya Kang Duren tuh. Ya kebanyakan itu orang soalnya. Nggak semua sih enggak, kebanyakan nggak semua. Bang boleh silahkan jadi Kang Duren, jujur tadi beliaunya. Ya Bang Jaka ya. Bukan semua, bukan nih, sebagian besar ada juga yang jujur gitu Pak Haji Budi ya. Anda lihat aja gitu kebanyakan Kang Duren, artinya tengkolaknya, bandarnya nggak ada yang kaya. Kenapa? Begitu mungkin tuh banyak kecewain orang gitu. Kadang duren yang mentah disiram sama air duren, wangi gak tuh? Wangi, dijamin dah. Coba bacim deh, iya ya udah wangi nih. Nggak tahu masih sepet itu duren keras. Masya Allah. Yang begitu tuh nggak bakal kaya ya. Ada orang cuman dagang kelontong doang, sembako ya nggak seberapa, di tikungan. Cuman dia berangkat jam 8 duha dulu, pulang jam 5 karena maghrib ikut pengajian. Pergi haji, kebeli lagi mobil ini. Ada yang begitu kan, aneh kan? Nggak seberapa dagangnya sini, warung kelontong, cuman sampai beli ginian, bebelian pergi haji, berkah yang begitu. Jadi begitulah dagangan tuh. Kemudian summa khayyara, dan begitu pun di samping menampakkan, menjelaskan cacatnya, khayyarahu. Nah, summa khayyarahu, kemudian Jarir pun memberikan pilihan kepada pembeli. Waqala, sambil ngata begini, in syi'ta, kalau engkau pengen fahud, silahkan ambil, ente beli kalau mau. Ini yang cacat, yang enggak, ini tinggal cacatnya nih, yang bagus udah habis, tinggal cacatnya, mau dibeli silahkan ya. Kemudian wa in syi'ta fatruk, kalau kamu mau enggak beli fatruk ya silahkan, jangan jadi, enggak apa-apa, enggak maksa kudu kebeli. Jarang banget zaman sekarang kayak gitu. Akhirnya karena terlalu baik di pedagang, faqila lahu, ada sesama pedagang tuh ngasih saran kepada Jarir. Innaka, hai Jarir, sesungguhnya engkau, idza fa'alta, kalau engkau berbuat begini, mislah hadza, seperti ini, lam yanfud laka bai'un, maka nggak akan terlaksana jual beli yang mendatangkan kekayaan. Bagaimana kamu tak bisa untung kalau begitu dagangnya nih? Ya, terlalu jujur. Ingat, ilmu Allah nggak begitu. Ya, banyak orang cuman buruh tani, ya, tapi bisa menyekolahkan anaknya. Ada lagi pedagang coet, tau nggak ulekan tuh? Panggul-panggulan paling 4 biji, sehari laku 1, anaknya di pesantren 3. Kan aneh kan ya? Secara logika, tahu nggak ulekan coet tuh? Berapa sih harganya? Jutaan? Enggak, paling mahal 100-200 ribu begitu ya tuh. Tapi aneh, itulah dia matematika Allah. Ada lagi orang nggak ada kerjaan, cuman gitu aja memimpin tahlil, ada yang meninggal, job dapat dia, umpama umpama ini mana. Padahal bukan PNS, kerja enggak, buka warung dikit dagang-dagang beli orang. Alhamdulillah anak yang mondok sampai tinggi, perguruan tinggi. Ada yang begitu? Ada lagi orang PNS, laki bini, bininya 4 golongan 4. Yang lagi pejabat di mana? Di bupati. Tapi teriaknya kurang mulu. Tapi nggak semua, banyak juga ASN yang berkah. Kenapa? Karena dia nggak lupa ikut pengajian. Di sela-sela kesibukannya diikut ngaji mau tuh. Yang begitu berkah tuh. Pas ada di kantor masalah, nanya ke kiainya, Pak Kiai, Pak Guru gimana gini? Dia runding tuh sama gurunya.
yang begitu mah biarpun sibuk dia tidak melupakan bagian dia untuk menuntut ilmu. Dan jangan gengsi ngaji, karena nggak semua orang itu alim. Ada orang bertitel tapi nggak alim. Ada orang alim banget, semua masalah ditahu agama, ya, fikih hafal dia, tapi nggak punya titel, ya, cuman lulusan SMP doang. Ada nggak begitu? Ada. Jadi ada orang yang bertitel tapi nggak alim. Ada orang alim tapi nggak bertitel. Yang jarang tuh orang alim dan bertitel. Kayak Abuya Muhammad bin Al-Maliki, profesor doktor, udah gelar juga, emang alim juga. Kalau Ustadz Boy udah nggak alim, nggak bertitel, cuman punya tit doang kan. Jangan dua kali disebut ya, sekali aja ya. Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala ana bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala nushi li kulli muslimin. Dzakara dzalika Al-Ghazali. Kemudian tatkala ditanya begitu, ente dagang begitu mana ada untungnya? Orang suruh milih ngomong enggak. Udah gitu yang jelek diliatin lagi. Gimana bisa untung gede ente? Begitu. Maka Jarir menjawab, ana bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ini telah dibaiat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ala nushi, agar berbuat lurus baik likulli muslimin, kepada tiap-tiap orang muslim. Dzakara dzalikal Ghazali. Demikianlah penjelasan tadi dipaparkan oleh Imam Ghazali tentang baiatnya Jarir oleh Kangjeng Rasul. Baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasihhu qismatu tarikati mayyitin wala yabi'u syai'un minha malam tufa ay tuqda duyunahu allati lazimathu. Baik. Dan tidak sah berarti haram, nggak jelas tuh. Apa? Qismatu tarikati mayyitin, pembagian harta warisan bapak yang meninggal jangan dibagi dulu. Warisan jangan dibagi dulu. Wala yabi'u, dan juga nggak boleh menjual banda warisan, minha, dari warisan tadi, malam tufa, selama belum ditunaikan, aituqda, dibayar, duyunahu, utang-utangnya. Luar biasa utang tuh, sangat emergen. Jadi begitu meninggal baba, ini mah pada ribut, emak meninggal, yang paling tua empok, awas, kalung gua, punya gua kalung, punya gua kalung. Kalung emak ditandain, yang seberat 30 gram. Ditandain empok yang paling tua. Kenapa empok? Kok buat ente? Ingat, emak waktu sakit 4 balik, empok yang bayarin. Ya gampang, tinggal dihitung berapa empoknya tadi itu. Keluarin emaknya sakit, di total 4 kali habis 70 juta. Hartanya ada 500 juta, kasih 70 juta tuh, sisanya baru bagiin. Begitu, jangan ngarepin yang kalung dilebur buat bareng-bareng gitu. Kadang-kadang abangnya, ya, aneh mau buat sekolah nih anaknya nih, cucunya nih, dijual kambing bapak yang meninggal kemarin. Kambing ada 12, dijual 2. Nggak, entar dulu, itu jadi milik bersama itu. Entar dapat warisan baru beli buat masuk sekolah anaknya. Sementara pinjem dulu tuh duitnya tuh sama Pak Ustadz Haji Amil, ya, sama pakai uang masjid, nggak apa pinjem. Cuman yang minjem Haji Amil, kalau sendiri jangan diterima. Suruh ngomong abis maghrib, assalamualaikum, kasih mic, jamaah saya mau pinjam duit masjid Nurul Huda ya, 10 juta. Berani nggak kira-kira begitu? Nah, jangan, Mil, saya ada perlu duit, Mil, 10 juta. Ntar Amil jadi cacat. Duit kok nggak ada, nggak jelas. Padahal banyak yang minjem. Contohnya almarhum Dr. Andes Ustadz Haji Muhammad Yunus tuh. Banyak tetangga sekitar pinjam. Ada bonnya. Ya, orang teriaknya gimana sih, kagak jelas, duit kagak ada. Jangan-jangan nggak tahu banyak yang minjem. Dia jadi korban. Haji Yunus bilang, lu kagak jelas pisan nih. Banyak omong gitu tuh. Ternyata akhir hayatnya
catatannya lengkap tuh. Ya, jadi Haji Amil kalau minjem pribadi jangan dikasih. Kalau mau minimal Haji Amil, bendahara, sekretaris, RT, mana RT sini? Mana RT sini? Ya, 4 orang sama RT tuh. Panggil, ente minjem, iya berapa? 10 juta. Ya udah dah, 4 orang saksinya tuh. Jangan pribadi dua, jangan. Dan silahkan duit masjid dipakai, nggak apa-apa. Yang penting jangan 4 mata, bahaya 4 mata. Ntar ketiban pulung si Amil. Paham gak ini? Ya boleh, gak apa-apa. Ustadz di masjid Jogokarian kan dipakai tak pinjam buat usaha. Iya silahkan. Cuman kalau bisa minjemnya begitu tuh. Jangan 4 mata, minimal pengurus, DKM, wakil, bendahara, sekretaris, RT, panggil. Siapa peminjam? Siapa peminjam no? Sini suruh mari. 5 orang udah nungguin. Tat, itu minjem tat, mau ngapain? Buat bikin pos 2, umpama ini mah. Jangan. Kata Amil, jangan jangan bahaya. Udah, jadi kasih. Paham gak ini? Atau pas habis salaman, Mil, sebelum doa, ambil mic tuh. Jamaah, saya ada keperluan mau ngawinin bocah nih, perlu dana 15 juta. Di masjid ada duit 100 juta nih. Daripada nggak kepake, saya mau pinjam 15 juta. Insya Allah saya pinjam 3 bulan. Jamaah maghrib denger gak tuh? Denger, aman begitu, nggak kena fitnah. Wayahnya pengurus, kalau ada yang minjam pribadi, ontong dikasih ya, bukan jahat, takut fitnah. Kalau mau minimal 5 pengurus yang hadir tuh nyaksiin, pakai tanda tangan, boleh pakai dalam rangka membantu warga setempat, begitu. Contohnya Ustadz Haji Muhammad Yunus tuh korban dia tuh, pas belum meninggal, catatan lengkap itu, 1, 2 si anu, ya Allah ya Robbi, ucapannya jelek ke dia, jangan sampai Haji Amil kayak beliau, maksud gitu. Paham gak ini? Paham ya? Jadi masjid boleh pakai duitnya, cuman caranya mesti terbuka yang minjem tadi. Baik, kita lanjut. Kemudian mana lagi tadi tuh? Kismat tarikah ya. Wala yabi'uha syai'un minha, dan juga jangan menjual sesuatu daripada harta warisan tadi. Gak boleh kita jual harta warisan kalau belum dibagiin. Malam tufa, selama belum ditunaikan, aitukdo, dibayar duyunahu, utang-utangnya, allatil lazimathu, dan mana menjadi tanggungan jawab tuh, utang mesti dibayar. Nabi nggak mau nyolatin jenazah yang ada utang 4 dirham, mungkin sekarang mah 40.000 lah, nggak mau nyolatin. Bagaimana yang jutaan, yang puluhan juta, yang ratusan juta, kalau nggak ada niatan bayar, terkatung-katung amal kebaikannya selama belum dibayar. Matakan ahlil bait, jika bapak saya ada sangkutan utang piutang, silahkan datang kami. Gitu kira-kira? Khawatir datang orang, ya bapakmu punya utang dulu 5 juta, tapi udah saya ikhlasin sekarang. Alhamdulillah, makasih ya. Ada orang yang begitu tuh, datang cuma ngasih tau undangan, tapi dia bebasin. Alhamdulillah. Begitu. Yang penting orang keluarganya ngomong tuh, Ustadz, dia pergi haji, utang masih ada. Berapa? Utangnya sekitar 57 juta. Mau pergi haji atau mau umroh? Tanya dulu satolib, ini haji yang berapa nih? Pertama, berangkat haji. Umroh berapa? Yang pertama, berangkat umroh. Insya Allah ntar nyusul, dapat rezeki lagi. Tapi kalau umpama haji yang kedua, umroh yang kedua, ada 3 orang diutang sama dia, yang 10 juta, yang 30 juta, yang 60 juta, berangkat. Jangan. Haji yang kedua, utang dulu benerin, baru berangkat haji yang kedua. Kalau yang pertama nggak apa berangkat itu. Kenapa? Takutnya umur nggak nyampe, kita belum haji. Kan utangnya susah, utang karena ahli waris nanti yang nin. Gitu. Kalau yang kedua jangan. Kenapa? Bahaya kita berangkatnya. Kalau kecelakaan, jadi kita meninggal, belum tentu husnul khotimah, utang masih ada sama orang beberapa tuh. Jadi yang kedua kan sunnah haji. Umur yang kedua sunnah. Yang pertama kan wajib. Kalau yang pertama berangkat dah, utang bismillah. Insya Allah ntar pulang umroh, pulang haji ada rezekinya. Tapi yang kedua jangan. Ya utang dulu bayar. Saking pentingnya bayar utang. Bang Ome mana Ome? Sini, ambil itunya. Ya kenapa?
Bagus pertanyaan. Kalau warisan dibagikan setelah meninggal. Kalau sebelum meninggal namanya hibah. Pemberian, hadiah. Begitu. Jadi ada orang, bapak siapa namanya? Pak Adi. Pak Adi masih ada, panggil anak-anaknya. Berapa anaknya? 4. Sini nak kumpul. Itu sawah yang 1 hektar bagi rata ya. Itu bukan warisan tuh. Bagi rata. Yang perempuan segitu sama yang sama hibah. Nggak apa-apa bagi rata. Tapi kalau dia meninggal, nggak boleh bagi rata. Yang laki 2 bagian, yang perempuan wajib 1 bagian. Begitu. Jelas tadi? Ya, gitu. Dan ada bagisannya. Untuk masalah faraid, warisan sedang dibahas di musola Ar-Rahman Gang Poncol sama di musola Al-Hidayah. Boleh kalau pengen tahu datang ke sana ya. Anak nggak mau menerangkan secara pribadi. Kenapa? Banyak borotnya. Dulu pernah ditanya masalah warisan. Begitu pulang ke rumah, anak habis dimaki-maki. Ustadz, dia emang saudara kurang ajar tuh. Malam-malam kita diomelin. Kita mah nerangin secara umum. Nggak mau jadi penengah. Repot. Di Parung pernah kejadian, Ustadz tolong ya jelaskan pembagian warisan. Pas terangin, marah yang satu yang gak sesuai sama dia tuh. Habis kita ditunjuk-tunjuk, kiai jam begitu dong. Berarti kiai bilang gini ya dong, nggak cocok begini nih. Habis kita ditunjuk-tunjuk, lah kita pendamin kita jadi omelin orang lain. Jangan dah, Anda nggak mau kalau suruh bahas warisan terus panggil keluarganya, nggak mau. Di Jakarta pernah gitu juga dipanggil untuk menjelaskan warisan. Ujung-ujungnya kita dimaki-maki sama anaknya. Kan kurang ajar jadi ya. Duit kagak dapet, kita lagi pulang langsung dah. Jadi kalau pengen mau dapat penjelasan warisan, silahkan datang ke Gang Poncol. Tiap malam Kamis masih warisan. Yaitu di Musola 2 tuh Ar-Rahman dan Al-Hidayah. Silahkan. Nah inilah yang boleh hibah, boleh dijual. Pak Adi waktu masih hidup bagi hibah nih, sering ratakan. Begitu belum meninggal, Pak saya mau jual ya silahkan, itu punya lu, boleh jual tuh. Alasan enggak. Tapi warisan kalau udah dibagiin baru boleh dijual. Ini mah enggak bolehnya kalau belum dibagiin kepada anak-anaknya. Ingat, anak angkat enggak ada jatah. Ya, anak pungut enggak ada jatah. Kalau bagi jangan lebih dari 1/3. Anak angkat, anak pungut itu enggak ada jatahnya tuh. Bagi dia mah jangan lebih dari 1/3. Begitu. Hibah maksudnya. Tapi enggak boleh lebih dari 1/3. Umpama tadi nih, enggak punya anak umpama, ngambil anak emponya di kampung 1 orang, maka dia dapatnya 1/3 maksimal. Sisanya ntar karena Padi nggak punya anak, jatuh ke saudara kandung Padi sama orang tua Padi, sama istri dapat tuh, begitu. Jadi yang mau dapetin info warisan, silahkan datang. Ya ada contoh-contohnya. Si A meninggal, ninggalin bapak, anak 2, berapa bagian masing-masing? Ada tuh. Malam Kamis ditunggu kehadirannya yang mau tahu tentang bab warisan. Nah inilah yang dapat saya sampaikan. Tandain buat kajian minggu besok. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasayahu ay wa malahiqa biha ka'idkin ulliqa bil mauti. Tandain wa wasayahu berapa baris tuh? Satolib dari atas. Wa wasayahu. Mas halaman 54 baris berapa dari atas tuh? Biasa tiap tahun Anda dapat tugas guru untuk bantu acara maulid beliau. Alhamdulillah ya, Jamaah Nur Huda selalu bantu tiap tahun, cuman nggak pernah datang. Bantu mah rajin ya, cuman nggak pernah datang. Mohon kehadiran jamaah sekalian, agendain apa sekali-sekali 1 mobil Pak Iwan datang sono ya, 1 mobil dia datang sono. Ini ada amplopnya, biasa saya sebarin 40 amplop, karena lagi bikin awning cukup saya bawa 20 saja. Pak Iwan mana Pak Yai? Tolong Pak Iwan, tolong dibantu Pak Iwan ya, dibantuin amplop ya RT Minat. Cuman 20 masalah ini. Biasa 40 karena lagi awning. Lagi ada sumbangan awning nih. Pilih-pilih yang kakap-kakap itu Pak Iwan ya. Dan saya juga mau nambah lagi 2 meter buat awning.
Pak Acu ntar jam 9 tagih ya. Ya, mau nyumbang lagi buat awning nih. Mudah-mudahan ntar dikit-dikit beres awning kita. Kan enak kalau jadi gini ntar muludan kita nggak kehujanan ntar. Pak Acu mana Pak Acu? Ya, catat nih. Saya 2 meter lagi ntar siang saya kirim. Pak Acu. Hah? Boleh ntar kalau ada rezekinya Pak, saya ingat. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Lagi hitung dulu, hari 20 gitu. Tolong dipilihin ya. Acaranya awal bulan Oktober, berarti diambil tanggal 22. Diambil tanggal 22. Sabtu ketiga berarti. Ya, Sabtu ketiga kita ambil. Dah, tandain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 baris dari atas halaman 54. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wad ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wad daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wad daraji ya Rasulullah salamun alaik Rafi asyani wad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Oh iya Ancu. Yuk, maaf ya, nggak sempat yuk, besok ya. Ntar insya Allah jam 9 yang transfer ya. 2 meter. Yuk, besok ya, besok ya. Ya, Pak. Oh iya, Pak. Masih banyak.